Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yaku Store Official. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen review sepeda listrik yang baru gue beli ya. Ya gimana sepeda listriknya, langsung aja. Ini tipe sepeda listrik Redfish 5 ya. Tadi mau beli Redfish 6, cuman susah, kita nyari seller yang terjangkau. Jadi kita beli Redfish 5 aja buat keperluan ngantar anak sekolah. Ayo kayak gimana? Kita lihat sama-sama. Ya, pertama-tama kita langsung review bagian jok belakangnya dulu ya. Ini bagian jok belakangnya ini udah empuk ya, bahan belakangnya fibernya plastik tebal, dan di bagian belakangnya ini plat besi yang cukup tebal juga. Dan ini juga besinya besi kokoh ya, semuanya besi solid ya, bukan besi kopong kayak sepeda biasa. Ini ada websitenya www.winfly.com. Ini dari sononya kita udah dikasih. Selanjutnya kita merambah ke jok untuk orang dewasa ya, atau jok utamanya. Jok utamanya juga berbahan foam ya, foam tebal kayaknya ya, bukan angin tapi ini foam, kayak seperti bahan kasur ya. Nah, cukup lebar ya medianya ya, jadi nggak bikin pantat kita nangkring gitu. Ini juga bagian bawahnya ada shock breakernya ya, ini kanan kiri ya. Cukup bagus ya, kalau motor sekarang aja shock breakernya itu cuma satu ya, sebelah kiri aja, tapi ini kanan kirinya ada, kayak motor model Supra zaman dulu. Jadi dia shock breakernya dua, ini buat gas yang dibonceng supaya lebih ringan. Dan ini bagian peleknya itu keren ya, ketutup solid gitu ya. Kalau kayak pelek motor kan kosong ya. Dan ini yang gue suka, dia buat apa, pompa anginnya ya, pompa anginnya itu dibikin belok ya. Jadi karena semua pompa sepeda kadang bentuknya itu lurus ya, jadi agak susah kita buat ngisi anginnya. Kalau ini dibikin bengkok dan keluar, jadi ngisi anginnya itu lebih gampang, gak keganjel di pelek. Ini kayak gini, warnanya itu biru metalik ya, gue beli warnanya biru metalik, cukup bagus ya, dan glossy sekali. Selanjutnya ini ada standar tengahnya kayak standar sepeda biasa ya, bahannya ya keruman ya, mudah-mudahan sih nggak karatan, yang penting kita pakai rajin, kita bersihin. Dan ini rantainya masih kayak rantai sepeda biasa ya, cuman kayak bahannya lebih tebal dan lebih kokoh. Dan ini pipa lasannya juga kelihatan, buatnya juga rapi ya, dan serius ini tebal ya, pipanya tebal, jadi nggak kopong-kopong. Karena ini beratnya sendiri kayaknya kurang lebih sampai 30 kilo kayaknya ada deh ini, karena baterainya sendiri beratnya 15 kg dan letaknya di dalam sini ya. Nih kita ada tulisan 5 nya, jadi modelnya ini kayak model sepeda racing gitu. Selanjutnya kita ke standar sampingnya ya. Standar sampingnya juga ini bahannya lebih bagus ya daripada standar motor ya, karena dia kayak dibalut sama karet gitu ya, standar karet gitu. Jadi ini mencegah supaya standar nggak cepet karatan. Jadi sebenarnya standar ini bisa dicontoh untuk standar motor ya. Ini juga dong, dia ada sepatu botnya tuh, ini bahannya karet, ada sepatu botnya, bisa disarungin. Ini kayaknya seharusnya bisa nih ya, standar sepeda biasa ada kayak giniannya, bagus, jadi disarungin. Emang ya, karena sepeda listrik ini adalah penemuan terbaru ya. Dan ini juga kalian buat buka baterainya ada di sini ya, buka baterainya buat ngecasnya nanti. Jadi cara ngecasnya itu ada dua ya, kalian bisa lepas baterainya gitu, dibuka di sini, diangkat baterainya, atau bisa juga lewat sini colokan. Tuh, ini ada lubangnya. Dan hati-hati kalau mencuci sepeda ini ya, perhatikan kalau bagian instalasi kabel-kabel itu lebih baik jangan disemprot, tapi dilap aja ya, kayak gini deh. Dan untuk pengereman semuanya, ban depan dan belakang sistemnya itu ya, tromol ya, ban kayak seperti rem motor ya, tromol. Kalau rem motor kan biasanya di bagian belakangnya doang, rata-rata bagian depannya itu sudah rem cakram. Ini dia shock breaker depannya juga sama seperti motor. Dan ini lampu depannya juga keren sekali ya, modelnya tuh bulat retro gitu ya. Jadi sepeda listrik RF5 ini menganut sistem
menganut model sepeda retro ya, retro seperti motor retro lah. Kalian bisa lihat nanti gambar motor retronya kayak gini nih. Dan ini penampakan kalau gue pakai ya, gue dudukin di bagian tengah. Dan ini spionnya sebenarnya ada dua tipe ya, ada spion yang bulat nih bisa lihat di gambar, ada juga yang panjang kayak gue gini ya. Ini tergantung selera sih maunya kayak gimana. Dan gue paling senang layar LCD-nya ini ya, kayak layar handphone ya, layar tab handphone gitu ya. Jadi agak kelihatan lux dan istimewa banget. Dan di sini juga seperti motor ya, ada lampu dekat, lampu jauh, ada sen kiri kanan dan klakson. Sini gas dan ada oper-operan gigi ini ya. Dan ini oper-operan giginya nggak seperti motor bebek ya, jadi 1, 2, 3 itu ya keentengannya nggak terlalu beda jauh ya. Cuma kalau motor dulu kan gigi satu biasanya buat nanjak gitu ya, ini kayaknya 1, 2, 3 tuh ya relatif sama. Di bagian depannya juga nih ada lampu sen kiri dan kanan, ini ada lubang kuncinya ya. Ini dia cuma nggak ada dashboard buat penyimpanan ya. Kalau RF6 yang di atasnya ada dashboardnya, itu bisa buat nyimpen kayak seperti motor matic gitu. Selanjutnya kita coba nyalakan. Nah seperti ini tampilannya ya. Maaf ini kedap-kedip sebenarnya karena pantulan dari rekaman gambar yang aslinya gambarnya itu stay nggak kedap-kedip. Dan gue pengen kasih tahu yang beli RF5 banyak yang mengeluhkan kok tampilannya itu berbeda ya. Jadi ada yang tampilannya itu hanya kelihatan baterai doang dan inisial parkir atau berjalan. Tapi kalau yang gue punya ini lengkap ya. Jadi baterai kelihatan, kilometer juga kelihatan. Terus apa lagi nih? Keterangan parkir kelihatan dan posisi gigi juga kelihatan. Jadi ini paling komplit banget. Dan ini ternyata bukan settingan manual dari pembeli ya, tapi ini memang sudah di desain injection ya dari pabrikannya. Jadi kayaknya keluaran 2022 ke atas, ini bulan-bulan ke atas tuh udah diinjek yang model sistemnya kayak gini, jadi lebih bagus. Mungkin yang masih versi lama itu tampilannya masih jadul ya, jadi nggak lengkap LED-nya. Oke, gitu aja. Nanti kita coba jalan. Dan ini untuk settingan remote-nya. Jadi sepeda ini cukup canggih ya, karena ada kontrol untuk yang pertama adalah ini yang bagian atas ini adalah untuk keamanan sepeda ya. Jadi kalau kita pencet tombol ini nanti sepeda tuh bakal kekunci ya. Jadi setiap yang nyentuh sepeda ini bakal bunyi, sepedanya bakal bunyi, kecolek dikit aja bakal bunyi, jadi cukup sensitif. Dan bagian lock atasnya ini adalah ini yang gembok kebuka ini adalah mematikan bunyi alarm dan juga mematikan mesin ya. Jadi dia fungsi banyak. Dan yang tengah ini paling keren ya, jadi tombol ini bisa menyalakan motor tanpa kunci ya. Ini tergantung selera ya, kalian mau pakai kunci atau enggak buat nyalain motor. Dan setiap pembeliannya itu kalian mendapatkan sepasang kunci dan sepasang ini alarmnya ini ya, keylessnya ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengelok sepeda ini. Nah, dia setiap di lock itu bakal bunyi cuit gitu. Dan kalau kalian sentuh, nah dia bakal bunyi alarm. Nah, kita matikan, pencet power. Jadi sepeda ini sangat sensitif sekali ya proteksinya, sangat luar biasa untuk teknologi baru macam gini. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan tanpa kunci ya. Ini bisa dilihat tanpa kunci ya. Kita coba nyalakan. Nah, layarnya menyala nih guys. Dan untuk melajukan sepedanya ini kita harus menekan tombol ini ya, knob remnya dulu ya, sampai muncul bacaan ready. Nah, kode ready ini baru kita gas, baru bannya bisa muter. Jadi fungsi ini sebenarnya untuk memproteksi apabila ada anak kecil yang tidak sengaja menekan tuas atau ini ya, tuas rem ya, biar tuh begitu motor dinyalakan anak kecil muternya itu nggak langsung mentak gitu. Jadi proteksinya ini sama seperti motor. Dan ini untuk keranjangnya juga bahannya itu plastik ya, tapi plastik yang cukup tebal, jadi dijamin lebih bagus daripada kalian kalau browsing tuh Dragonfly itu dia lebih tipis rangkanya. Dan ini keranjangnya cukup bagus ya, sangat nyaman sekali. Dan ini untuk lampu standby-nya ini keren banget ya, jadi kayak lampu RGB gitu ya, dia berubah-ubah warna. Nih, ini kalau kita lampu jarak jauhnya,
Ini lampu jarak jauh ini karena siang hari ya, jadi lampunya kurang menyorot ya. Padahal kalau lagi malam tuh tajam juga ya cahayanya. Dan untuk ini sennya yang gue kurang suka ya, lampu sen kiri kanannya itu bunyi berisik, jadi agak mengganggu, agak apa gitu ya, kesan kayak kendaraan maling ya gitu. Oh ya, untuk perihal daya, baterainya ini berkapasitas 500 watt ya. Jadi kalau kita ngecas dari habis banget itu memakan waktu 8 jam ya. Dan speed maksimalnya adalah 35 km per jam. Ini cukup ngebut ya dibandingkan kalau kita dengan sepeda manual ya. Jadi cukup ngebut. Tapi kalau dibandingkan dengan motor normal itu ya masih di bawah standar ya. Jadi di bawah motor banget. Tapi untuk tingkatan sepeda dan buat diputar-putar jarak dekat apalagi di perumahan ini lebih dari cukup dan mantap banget, dijamin baterainya juga awet ya. Dan ini kita bisa sekali jalan itu dari full sampai habis itu bisa menempuh jarak 40 km ya, jadi cukup lumayan jauh ya. Cuman pastikan tempat kalian sampai itu kalian tetap bisa ngecas. Kok bisa sih nih, beli lagi lah baterainya, cuman kayaknya mahal sih biar ganti-ganti gampang. Ini guys posisi dalam baterainya ya, jadi dia ada kabel lagi, ada konektor yang menghubungi ke sini. Ini adalah cara ngecas tanpa nyopot baterai ya. Kalau kalian mau nyopot baterai, kalian cabut dari sini, sekalian nih pegang apa gagangnya, tarik, angkat. Tapi 2 tangan ya, karena ini 15 kilo jadi sampai kebanting. Kalau kebanting bisa cepat bocor baterainya. Ya guys, ini kita coba untuk test drive yang gak usah terlalu jauh-jauh ya, jarak dekat aja. Oke, kita coba jalan. Ini dia kalau kita baru nyalain itu startnya selalu di gigi 2 ya. Jadi kita coba jalanin pelan-pelan. Hati-hati, ini gasnya agak lebih lembut ya dibandingin gas motor. Nah, oke. Sit. Ini. Ya gitu guys, gasnya agak endut-endutan ya karena halus banget ya. Jadi kayak terlalu kurang ancang-ancang, gasnya tuh terlalu enteng, endut-endutan. Jadi cukup yang baru belajar tuh lumayan bikin kaget ya. Dan keunggulan dari kendaraan listrik itu biasanya dia nggak ada bunyinya ya, halus banget ya. Kalau kayak kendaraan kita berbensin itu kan berisik banget ya. Kalau kita nyalain aja bop. Kok ini tuh nggak ada bunyinya ya, cenderung halus banget. Malah kalau sepeda biasa aja kita goes aja itu ada bunyi. Karena tinggal kita tes untuk digoes. Ya guys, sekarang kita coba untuk memutar roda dengan pedal goesnya ya. Mau kita putar manual dulu. 1, 2. Ini kalau kita kayunya pelan itu berasa berat ya, tapi kalau kita kayunya semakin cepat itu bakal terasa lebih enteng ya. Tapi kita lihat hasilnya apabila kita lepas goesannya ini, bannya berputarnya tetap kencang dan licin, berarti ban ini ringan. Nah, ternyata stopnya itu cepat ya guys. Jadi bisa dilihat ini bahwa ban sepeda motor listrik ini cukup berat ya kalau kita goes dengan kayuhan biasa. Jadi baiknya sih ini dipakai hanya apabila keadaan urgent ya, misalkan mesin soak atau segala macam, ataupun hanya ingin digoes jarak-jarak dekat aja.
Udah gitu aja guys review gue mengenai sepeda Unifly Revis 5 ini ya, cukup oke dan modern ya. Kesimpulannya menurut gue ini sepeda wajib banget kalian miliki ya. Sepeda yang bergaya seperti motor, cukup untuk ibu-ibu yang mengantar anak di sekitar perumahan ya. Oke, jangan lupa share, like, dan komen. Ditunggu review selanjutnya. Bye bye.